Shalom kepada saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita masih berada di dalam pembahasan ataupun penyelidikan ataupun pembelajaran tentang seminar Logos sisi 1 yang dibuat oleh Pendeta Dr. Irasus di Indonesia. Jadi saya nampak di YouTube. Kemudian saya sendiri mau belajar sejauh mana kebenaran apa yang diceramahkan oleh beliau itu sendiri. Ya, jadi disitulah kita perlu mengkaji semula apa yang dikatakan oleh beliau supaya kita dapat mengetahui dengan lebih jelas lagi, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan melalui ceramah itu. Ya, tidak bermakna saya faham, ya, ataupun saya ahli teologi dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya saya harus belajar, mengkaji sendiri, dan apa yang saya tahu saya kongsikan kepada saudara-saudari sekalian. Kemudian saudara-saudari sekalian pula akan menilai sendiri sejauh mana pemahaman saya, kepercayaan saya tentang firman itu. Dan saudara mempunyai berhak untuk memberikan pendapat saudara di ruang komen, ya, di ruang komen dalam channel ini. Sebab itu saudara dan saudari sekalian, saya mohonlah, ya, tolong subscribe supaya kita boleh mengetahui ataupun berkongsi pengetahuan dan kepercayaan tentang Tuhan yang kita sembah, ya. Jadi kali ini kita ingin pula mengetahui tentang Yahweh, Allah, Tuhan, dan Yesus itu sendiri, ya. Kita perlu mengetahui itu, siapakah Yahweh, siapakah Allah itu, siapakah Yesus itu. Di situ kita perlu tahu lah, ya, supaya kita tidak keliru. Ya, kalau kita berdoa, dengan siapa kita berdoa? Adakah kita berdoa kepada Yesus ataupun kepada Allah ataupun kepada Yahweh ataupun macam mana, kan? Jadi disitulah, ya, kadang-kadang kalau kita berdoa, Roh Kudus yang bekerja berbisik dalam hati kita, kita kena ikut saja, kan? Itu ikut pengalaman masing-masing lah, kan, kita ikut, ya. Jadi di situ kita perlu belajar juga sejauh mana pimpinan Roh Kudus itu betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, ataupun yang memimpin kita masa kita membuat pujian penyembahan itu adalah Roh Kudus ataupun Roh Kudis. Itu main-main saja, ya. Oke. Jadi untuk perkara itu kita perlu melihat di dalam, untuk permulaan dia, saya ajak saudara untuk membaca dalam Kejadian pasal 46 ayat 3. Oke, saya bacakan di sini. Ya, saya bacakan di sini kejadiannya. Saya masih menggunakan Alkitab, ya, buku Alkitab. Kejadian pasal 46 ayat 3 yang berbunyi, lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, jangan takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Oke, yang kita mau bagi perhatian di situ, sebab kita mau mengetahui tentang Allah itu, yaitu dua perkataan Allah di situ. Akulah Allah, lepas itu koma Allah ayahmu. Katakan di situ. Jadi saya sudah melihat di dalam bahasa asli, bahasa Ibraninya, Allah yang pertama itu dipanggil El, ya, El. El itu kalau kita lihat di dalam pemahaman dia, El itu sebenarnya yang maha kuasa. Satu. Yang keduanya,
Allah yang benar, maksudnya yang disembah yang benar. Maksudnya begitulah. Kemudian Allah yang keduanya pula di situ, Allah ayahmu di situ kan, Allah itu dipanggil Elohim. Ya, Elohim. Ya. Maksud Elohim itu pemimpin agung atau hakim atau ilahi. Kemudian yang seterusnya kan dia juga ada di situ, Allah di situ daripada bahasa aslinya dipanggil Elyon. Elyon itu yang maha tinggi. Jadi kalau kita merujuk ataupun merujuk kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dalam bahasa aslinya dipanggil El ataupun Elyon yang maha tinggi. Oke. Sementara yang seterusnya itu ia seperti satu gelaran ataupun satu derajat, kumpulan yang berderajat. Ya, mempunyai mereka adalah kumpulan yang berderajat lah, ya, kuasa yang berderajat. Jadi artinya ada sesuatu yang khusus untuk Yahweh itu, Yahweh kita itu, Allah Bapa itu, dan ada khusus untuk suatu panggilan yang berkelompok, ya, berkumpulan, begitu. Coba kita lihat kembali di dalam Mazmur, ya, kita sudah selalu baca ini Mazmur 82 dan ayat 6. Ya, dikatakan di situ, aku sendiri mengistiharkan. Begitulah aku sendiri berfirman, maksudnya mengistiharkan di situ, ya, bahwa kamu adalah Allah. Kan di situ. Jadi Allah yang maksudnya di situ itu adalah kumpulan. Kamu di situ adalah satu kumpulan. Ya. Dan dipanggil dalam bahasa aslinya di situ Elohim. Ya. Elohim sama dengan Kejadian pasal 46 ayat 3 itu. Kemudian yang di atasnya itu, yang di bawahnya sekali itu, anak Allah yang maha tinggi itu dipanggil Elyon, yaitu itu merujuk kepada Yahweh itu sendiri. Oke. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam Yohanes pasal 10 ayat 36. Oke. Itu dipanggil dalam bahasa Yunani, bukan pula bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya dipanggil Theos. Ya. Jadi artinya di sini ada satu kumpulan yang juga kadang-kadang dalam terjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayunya, saya tidak, ya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayunya sama ada Elohim, Elyon, El kayak begitu, ataupun Yahweh kayak begitu. Kadang-kadang dia terjemahkan sebagai Allah. Tapi sebenarnya ada perkataan spesifik yang khusus untuk itu. Jadi artinya kalau di sini bagi saya, kepercayaan saya bahwa dia ada satu kumpulan kumpulan yang sama derajat, yang maha kuasa, maha agung. Begitu. Ada satu kumpulan di situ. Kadang-kadang di dalam Alkitab itu, terutama sekali dalam terjemahannya, malaikat pun dipanggil di situ Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan. Sebagai contoh waktu Israel, dia termimpi, ya, turun naik itu malaikat. Lepas itu dia kata di sini ada Tuhan, maka dipasanglah itu batu-batu dikumpul di situ, ya. Jadi itulah sekali lagi saya mau katakan bahwa ada kumpulan ada satu kumpulan di situ yang dipanggil Elohim, bukan saja manusianya, tetapi kepada surganya. Dan di dalam Elohim itu ada suatu
kuasa yang lebih tinggi di situ. Jadi saya mau ambil sebagai contoh lah ilustrasi kita, pemahaman untuk lebih dalam lagi. Di Malaysia ada satu kuasa yang sangat tinggi, ya, satu kuasa yang sangat tinggi dipanggil raja. Ya. Jadi di seluruh negeri-negeri di Malaysia itu kalau dia bukan sultan, dia ada juga dipanggil tuan yang terutama. Sebagai contoh di Sabah, Sarawak, Melaka, ya. Kalau saya tidak silap di Pulau Pinang juga begitu. Dan yang lain-lain itu dipanggil sultan ataupun terus raja. Nah, jadi dia bukan satu saja, tapi dia satu seolah-olah dia sebagai satu organisasi. Dan yang berada dalam kumpulan itu, dalam kumpulan itu ya dipanggil raja-raja. Ya. Tetapi yang tertinggi sekali di antara raja-raja itu adalah yang di Pertuan Agung. Kan? Nah, begitulah. Jadi dalam hierarki di sini juga itulah itu ada kumpulan sebagai Allah Elohim, kan? Tetapi ada di atasnya itu yaitu Elyon ataupun Yahweh. Ya, jadi begitulah. Itu yang saya nampak, yang saya boleh lihatlah. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus adalah Elohim. Tetapi dia bukan Elyon ataupun Yahweh. Dia adalah Elohim. Oke, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, ya. Saya baca Filipi ya. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan di situ ya. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ya, pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, ada sesuatu yang kita perlu belajar daripada Paulus ini sebenarnya, dan daripada Injil-Injil yang seterusnya lah. Ya, yang kita perlu pahami di situ ialah satu yang kita harus paham, kita harus tahu bahwa rasul-rasul itu bercakap dalam bahasa yang sama. Ya, dalam bahasa yang sama, yaitu Yunani. Dia punya lingua franca ataupun bahasa perantara yang utama itulah. Mereka bercakap dalam bahasa yang sama. Tapi dalam penyampaian sesuatu,
Tata bahasa mereka adalah berbeda. Ya, itu kita kena fahamlah, berbeda. Tata bahasa Matius tidak sama dengan tata bahasa dan penyampaian Markus. Begitu juga Yohanes atau Lukas, ya. Lukas dia bukan rasul lah, ya. Dan begitulah seterusnya, ya. Jadi seperti yang kita maklum bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Paulus, ya. Paulus adalah seorang ahli Taurat daripada kumpulan Farisi yang sangat hebat eksegesinya tentang hukum Taurat, ya. Sebab itu apabila dia sampaikan penjelasan tentang hukum Taurat, dia dikagumi oleh bangsa Yahudi itu sendiri, ya. Sehingga penyampaiannya itu mudah masuk ke dalam hati orang-orang Yahudi, ya. Tapi bila ayat-ayatnya itu kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Melayu lah contohnya. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia begitu kan. Bahasa itu susah kita fahami. Sebagai contoh yang saya bacakan tadi itulah. Ya, menaruh bersama seperti itu kan. Coba kita baca dalam ayat 5 itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh fikiran. Seolah-olah fikiran itu suatu benda yang kita pegang dan kita letakkan. Dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Jadi kita kena lihat dia punya ayat ini dan fahami kata kunci yang ada di situ daripada bahasa aslinya. Selepas itu barulah kita terjemahkan kembali menurut maksud yang disampaikan oleh ayat itu sendirilah. Ya, menurut ayat yang disampaikan oleh maksud yang disampaikan oleh ayat itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya bukan masalah terjemahan, ya, dan bukan juga masalah sumbernya, yaitu bahasa aslinya. Tapi tata bahasa yang digunakan oleh digunakan untuk menyampaikan suatu maksud itu boleh difahami oleh penutur bahasa aslinya, tapi tidak kepada kita lah kan. Jadi daripada masalah inilah sebenarnya penafsiran kita itu selalu melisit, ya. Tidak, maksud yang disampaikan itu selalunya tidak sampai. Begitu. Macam mana hebat pun seseorang itu. Kecuali kalau di situ ada dia bagi bracket, lepas itu dia jelaskan begitu begini, ataupun dia ada kaki nota ataupun footnote Alkitab itu mungkin boleh. Tapi sekarang kita tidak perlu sudah itu sebab kita ada digital kan, kita ada digital Bible, Alkitab digital. Jadi kita senang. Kemudian segala rujukan-rujukan sumber-sumbernya itu ada di dalam di dalam elektronik juga. Jadi senang kita kaji lah kan. Jadi kita masuk kembali kepada ayat 5 tadi. Kalau pemahaman saya tentang ayat 5 itu, dia berbunyi seperti ini, ya. Hendaklah pikiran kamu ini yang juga ada dalam Yesus Kristus. Pemikiran kita itu yang juga ada di dalam Yesus. Itu yang disampaikan oleh Paulus sebenarnya. Oke, kemudian kita masuk kepada ayat 6. Dia kata di situ, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Kesetaraannya itu dia harus pertahankan sebagai, saya ambil ilustrasi lah. Di Malaysia kita ini ada parti politik dan daripada parti politik itu maka akan lahirlah wakil-wakil rakyat. Kan? Jadi wakil rakyat itu dia harus pertahankan dia punya kerusinya itu. Jadi seperti ini juga dengan Yesus. Dia ada kesetaraan, dia setaraf dengan Allah, Yahweh itu.
Dia setara, biarpun dia Elohim, tetapi Yahweh itu mengangkat dia setaraf dengan dia. Nanti kita akan bincangkan ini. Ini sebenarnya sangat menarik. Kalau kita bincang ini, kita masuk kepada generasi malaikat yang berdosa dan generasi manusia yang pertama. Kita boleh nampak di situ. Ya. Dan yang dalam pembacaan Filipi ini juga kita boleh nampak kenapa Yahweh itu menaikkan, meninggikan Yesus itu sampai dia jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Dan dia setara dengan Allah. Tetap Yahweh. Tetapi itulah. Dia tidak kisah tentang tarafnya itu. Ya, mari kita bacalah, kita fahami di sini ya. Jadi di sini pun saya sendiri masih kabur-kabur tentang ayat yang diterjemahkan itu. Jadi saya akan cari balik di dalam bahasa aslinya, terutama sekali kata kunci-kata kuncinya itu, dan pemahaman saya, kepercayaan saya, ayat itu berbunyi seperti ini. Ya, yang sama keunggulan dengan Yahweh, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Yahweh itu sebagai derajat yang harus dipertahankan. Kalau kau mau ambil saya punya kedudukan sebagai Elohim yang lebih tinggi daripada Elohim yang lain, terserah. Seperti itu. Tetapi yang mengaruniakan, yang memberikan, yang menaikkan dia ini bukan siapa-siapa, Yahweh itu sendiri. Elyon itu, El itu. Jadi siapa yang boleh melawan Yahweh kita itu? So, dia sendiri yang menaikkan Yesus, walau macam mana pun. Yesus tetap bukan Yahweh. Tetapi dia adalah, kalau kita ikut dia punya ranking itu, dia punya ranking itu, Yahweh kita di atas, kemudian di sebelahnya itu Yesus. Yesus bukan di bawah, tetapi setara, ya setara kedudukan dia dengan Yahweh itu. Yesus setara. Cuma saja Yahweh itu tetap juga, kalau kita lihat tetap juga di atas. Lepas itu baru para malaikat. Ya. Oke, jadi itulah. Saya baca balik. Yang sama keunggulan dengan Yahweh, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Yahweh itu sebagai derajat yang harus dipertahankan. Kemudian ayat 7. Dalam ayat 7 bahasa terjemahnya dikatakan begini, melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, melainkan, dia kata gitu. Tapi bagi saya, kepercayaan saya pula yaitu sebaliknya menjadikan dirinya kosong. Menjadikan dirinya kosong artinya dia tidak punya apa-apa langsung. Dia tidak ada apa-apa langsung yang harus dia banggakan. Demi Yahweh itu sendiri. Elyon itu sendiri. Dia sanggup merendahkan diri sepenuh-penuhnya. Dia kosongkan dirinya untuk Yahweh. Saya tidak mau terpaksa kaitkan juga penjelasan ini dengan si malaikat yang berdosa itu. Apabila Yahweh memberikan kuasa kepada si malaikat yang berdosa itu, sebelum itu dia belum berdosa. Dia merasa bangga. Dan dia merasa betapa hebatnya kalau mempunyai kuasa. Maka dia mau jauh lebih tinggi daripada Yahweh. Dan apa yang telah terjadi? Rencana kasih Yahweh itu tergendala.
Terpaksa terdapat peperangan di surga di antara malaikat yang menyokong, yang bersama-sama, yang bukan menyokong, tetapi masih melayani Yahweh itu sendiri dengan para malaikat yang memberontak, yang ingin merampas kuasa Allah, Yahweh itu sendiri. Apa yang terjadi? Yang kalah itu berada di angkasa raya di bumi ini. Kemudian yang Elohim, para malaikat itu yang dipimpin oleh Michael masih lagi berada di sana. Nah, Yesus sebagai generasi yang ketiga jauh lebih hebat daripada si malaikat yang berdosa ini. Ya, dia bayangkan di situ. Ya, sebaliknya menjadikan dirinya kosong, tiada apa-apa. Artinya jauh lebih rendah daripada seorang hamba. Ya, jauh lebih rendah daripada seorang hamba. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba, dia kata di situ kan. Ya, mengambil peranan sebenarnya. Dia mengambil peranan, dirinya sebagai hamba. Sebab itu bila dia dicubai selepas berpuasa 40 hari 40 malam, makananku adalah baca sendirilah kan, begitu. Ketika dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Berpuasa ini bukan senang-senang tau. Sedangkan kita berpuasa 3 hari 3 malam pun teruk kita. Apalagi 40 hari 40 malam. Coba saudara berpuasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Tumpuhkan seluruh kudrat jiwa saudara kepada Yahweh itu. Memuji, menyembah selama 30 hari 30 malam. Saya mau bersaksilah tentang ini. Ya. Waktu saya masih muda, saya pernah buat itu. Sebab saya terlibat dalam pelayanan pengusiran. Ya. Dan saya selalu di waktu muda-muda, jadi banyaklah muda-mudi gitu kan, panggil kita untuk menyampaikan firman Tuhan, berkhutbah lah bermaksudnya kan. Jadi sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, saya kena berdoa. Sebelum melakukan itu saya kena berdoa berpuasa. Jadi selalunya saya akan berdoa berpuasa 3 hari 3 malam. Ya. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Tapi ada yang lebih berkuasa lagi, yang luar biasa lagi. Ada jiran kami yang sakit. Istri dia sakit. Dan dia datang tempat kami. Tiba-tiba hati saya digerakkan. Saya suruh dia ambil gelas, taruh air dan bawa tempat saya. Selepas itu dia bawa, saya sentuh air itu dan saya doakan. Lepas itu kasih tahu sama dia, suruh istri dia minum air itu sampai habis. Bila istri dia minum, tiba-tiba sakit istrinya itu hilang. Lepas itu dia terus balik tempat kami, "Oi, bisa betul kau punya doa itu," dia bilang. Jadi mama saya dengar. Bila mama saya dengar, sebab saya baru balik dari hari itu, saya baru balik daripada Sarawak, saya sekolah di sana, ya.
Bila mama saya dengar, wah, dia marah betul saya. Rupa-rupanya kau pergi jauh-jauh selama ini bukan cari Tuhan, bukan betul-betul belajar, tapi kau cari ilmu, dia bilang. Aduh, punya pening saya. Sedangkan sebenarnya saya berada di Sarawak, saya selalu berada di beberapa gereja, ya gereja yang menyembah Yahweh itu. Kami ada pujian dan penyembahan, kadang-kadang pujian penyembahan itu sampai 2 jam. Menyembah, memuji itu saja. Mengikut gerakan Roh Kudus sudah di situ. Ya. Dan daripada situlah bagaimana kita boleh mendapat bahasa roh. Bahasa roh itu bukan dibuat-buat. Ya, ini melirit-lirit sudah apa yang saya katakan ini. Bahasa roh itu bukan dibuat-buat. Kadang-kadang saya lihat sekarang ini, tidak bolehlah saya katakan ya, stop dulu di situ. Seolah-olah saya menghakimi. Ini ikut kita punya pengalaman masing-masing. Bagaimana roh itu bekerja ya di dalam diri kita. Ya begitu. Tetapi kalau betul-betul bahasa roh, dia masuk di dalam penyembahan itu, wah. Kalau ada 50 orang di situ pun, dia satu di dalam satu penyembahan. Heran saya, pemusik pun begitu juga. Oh, haleluya, haleluya. Kalau ingat keadaan itu. Oke, kita kembali kepada Filipi tadi ya. Kita kembali kepada Filipi tadi, kemudian kita pergi ke ayat 8 lah kan. Ya. Ayat 8 dalam bahasa terjemahannya dia kata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini terjemahan ini saya boleh faham. Sebab itu saya tidak ada pengubahsuaian tentang ayat-ayat itu ya. Saya terjemahkan begini juga, dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bayangkan itu. Yesus itu bukan dia tidak tahu. Sebab itu dia katakan, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada saya. Tapi bukan kehendakku. Itu Yesus. Sebelum dia berdoa begitu, dia telah mengadakan suatu perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Ya. Jadi itulah saudara Yesus kita. Hendaklah, jadi kalau kita kumpulkan semua terjemahan itu, dia seolah-olah, bukan lagi seolah-olah, sebenarnya dia begini. Ya, hendaklah pikiran kamu ini yang juga ada dalam Yesus Kristus, yang sama keunggulan dengan Yahweh.
tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Yahweh itu sebagai derajat yang harus dipertahankan. Sebaliknya menjadikan dirinya kosong dan mengambil peranan seorang hamba dan serupa dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena ketaatannya itu, kesungguhannya itu, melayani Yahweh itu sendiri. Itulah dia diangkat jauh lebih tinggi oleh Yahweh itu sendiri. Walaupun dia bukan Yahweh, Yesus bukan Yahweh, tapi dia adalah Elohim di atas segala Elohim, kecuali Yahweh. Itulah Yesus. Yesus kita. Ya. Jadi kita kembali kepada ajaran selama ini yang mengatakan Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Kita kena belajar kembali. Ya, kita kena belajar kembali bahwa memang Yesus 100% manusia. Tetapi dia bukan 100% Yahweh. Malah dia bukan Yahweh. Ya. Tapi dia berada di dalam kumpulan Elohim yang luar biasa itu. Itulah Yesus. Ya, itulah Yesus. Dia adalah Elohim. Dia adalah Adonai. Ya. Tetapi dia bukan Yahweh atau Elyon. Ya. Jadi kenapa kita menyembah Yesus? Kembali kepada Matius 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan kalau kita melihat dalam Filipi tadi itu, kita pergi kepada ayat 9 ke 10 begitu, sebab itu Allah meninggikan dia. Ya. Yahweh meninggikan dia. Yahweh memberikan dia satu pengiktirafan yang sangat luar biasa. Ya. Yesus telah menggenapi rencana kasih Yahweh itu sendiri. Maka di surga pun sangat indah, dan di bumi ini kalau kita menyembah walaupun kita bersama-sama dengan malaikat yang berdosa, tetapi kita harap ada kekuatan. Ada kekuatan kita. Kenapa? Yesus. Melalui Yesus. Jadi itu saja saudara dan saudariku sekalian. Harap kita boleh belajar dan perdalamkan lagi iman kepercayaan kita kepada Yahweh itu sendiri dan kepada anaknya yang tunggal, Elohim kita, El Shaddai kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.